huruf. Jika kita belajar sifatul huruf, materinya agak panjang, jadi tidak akan selesai hari ini. Jadi mungkin hanya sepertiga atau sebagian yang saya sampaikan. Jadi nanti lanjutannya di pertemuan kita selanjutnya. Sebentar, saya share ini ya. Sebentar, saya share. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Masih kosong. Sudah Ustadz, Masih Ya, kosong. memang kosong. Karena saya mau nulis. Ini mau nulis, ya. Bentar. Materinya ini harus ditulis, nggak saya buat apa namanya, nggak saya buat PPT karena kita belajarnya terperinci, jadi nggak apa namanya, nggak kayak ngaji kita, tapi kita belajar tentang bab sifatul. Ternyata tulisan saya jelek ya kalau di sini, nggak apa-apa, ntar ya, Coba Bapak baca. baca ya, Kalau di buku halaman berapa, Ustadz? nggak ada. Nggak Oh, enggak. ada. Mau Baik. jadi dokter Ya. deh, Oke, tulisan dokter. bentar. Kalau pakai HP tulisannya nggak kebaca. Kalau pakai HP nggak kebaca nih tulisannya, Saya Agak nggak besar Ustadz, agak kurang besar. Kebaca Pak Ustadz. kurang besar. Baru Nggak apa-apa, saya besarkan tapi Mohon agak besar, Ustaz. tapi sedikit-sedikit ya. Ya, Nanti ada yang apa namanya minta catatannya Bunia, biasanya Bunia kalau nyatet. mungkin mata saya memang yang agak Insya Allah. Kalau di tab Ya. masih kosong Pak Ustadz. di Iya, saya di kosong. Memang masih Memang kosong. masih kosong. Iya. Bismillah, Oh, kita lebih belajar ya. Nanti Dunia Ya, share tulisannya. Yuk, Oke. diperhatikan. Teman-teman selama Ustadz menjelaskan, tolong di mute ya, jangan dibuka-buka sebelum ada pertanyaan. Kita belajar sifatul huruf. Kenapa kita harus belajar sifatul huruf? Kita apa namanya sampaikan. Apa tujuannya belajar sifatul huruf? Yang pertama kita sampaikan dulu. Saya sampaikan apa itu sifatul huruf dari segi istilah dan dari segi bahasa. Yang pertama, sifatul huruf atau sifat itu yang pertama saya ganti dulu biar dari segi bahasa artinya adalah as-sifah hiya maqama bisyai'in minal ma'ani al-khisayatu awil makna awil maknawiyah. Artinya adalah secara bahasa artinya makna yang melekat pada sesuatu baik indrawi atau secara sifat itu sendiri. Contohnya makna indrawi itu apa? Contoh kalau makna indrawi itu warna ya. Putih, warna. Ada putih, merah. Nah, itu sifat warna. Kalau secara sifat sendiri itu ada enak ya. Enak itu kan sifat enak, segar. Nah, itu kan ini secara indrawi yang bisa dilihat indra, ini dirasakan indra yang tak terlihat. Ini secara sifat. Nah, ini secara bahasa. As-sifah hiya maqama bisyai'in minal ma'ani al-khisayatu awil maknawiyah. Makna yang melekat pada sesuatu baik indrawi atau secara sifat. Lah, secara istilah apa itu sifat huruf? Ya, ini berhubungan dengan kaifiyah. Kaifiyah taqridul harfi
indal usulihi fil mahroji tumaru an ghairi. Artinya apa? Cara membaca huruf, cara membaca huruf ketika dikeluarkan pada makhrajnya, yang menjadikan Itu tuh. Awas, awas. Awas. perbedaan bunyi Awas, Gio. Awas, Gio. Awas, Gio. Awas, Gio. Awas, Gio. Apa Bu Andi? Awas-awas. yang menjadikan perbedaan bunyi pada huruf lain. Pada huruf lain. Nah, ini definisinya. Secara bahasa dan secara istilah. Apa itu sifatul huruf? Secara bahasa dan secara istilah. Tujuannya apa? Tujuannya, kenapa kita harus belajar sifatul huruf? Tujuannya adalah agar huruf yang keluar dari mulut semakin sesuai dengan keaslian huruf Al-Quran, serta agar bisa membedakan bunyi antara huruf yang sama makhrajnya. Huruf yang sama makhrajnya. Ya. Kenapa kita harus belajar makharijul huruf, sifatul huruf? Tujuannya adalah agar huruf yang keluar dari mulut itu semakin sesuai dengan keaslian huruf yang ada di dalam Al-Qur'an, serta agar bisa membedakan bunyi antara huruf yang sama makhrajnya. Artinya apa? Kan ada bunyi yang keluarnya sama dari tempat yang sama. Kayak al-halqa. Al-halqa itu kan ada 6. Ya, itu nanti cara membedakan hurufnya ketika kita sudah belajar sifatul huruf. Sama-sama keluarnya dari makhraj al-halqa, makhrajnya sama keluarnya, tapi nanti sifatnya berbeda. Maka itu yang paling penting dari kita mempelajari makharijul huruf. Sifatul huruf tujuannya. Contohnya apa, Bu? Contohnya, bentar, saya contohkan ya. Contohnya, pok. Saya nulisnya agak susah, sebentar. Nah, ini agak ke sini masih bisa. Contohnya adalah huruf ta.
Contohnya huruf ta dengan po. Nah, ini kan mirip ya, di buku pelajaran itu kan juga sama. Huruf-huruf yang sering tertukar antara tak dengan tok. Nah, bedanya apa? Kalau kita nggak belajar sifatul huruf, kita nggak akan tahu. Ini kan tak sama tok, ingat nggak keluarnya dari mana, Ibu? Ingat keluarnya dari mana? Tak sama tok? Ujung lidah menekan pangkal gigi seri atas. Iya, betul. Ini kan keluarnya hampir sama ya. Di ujung lidah. Betul. Ujung lidah bertemu dengan Pangkal gigi seri atas. bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Benar nggak tak sama tok, Ibu? Ya, tak. Nah, Tok. sekarang kita sudah dicatat? Saya hapus. Biar kelihatan semua. Tak sama tok. Ini keluarnya dari ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Nah, kalau kita belajar sifatul huruf, nanti saya jelaskan ya istilahnya di luar, di belakang. Tak itu sifatnya apa, Ibu? Yang sudah belajar apa namanya? Yang sudah belajar tahsin nih. Tak itu punya sifat apa? Satu. Hamas. Hamas ya. Tak. Tak itu punya sifat, sebentar saya ganti warnanya. Nah, tak itu punya sifat yang pertama dia hamas. Kalau tok dia sifatnya berarti kebalikannya jahar. Betul? Yang kedua tak tok itu sifatnya siddah. Sifatnya sama-sama siddah. Tok juga siddah. Yang ketiga, tak itu sifatnya istifal. Ini contoh aja ya, Bu, untuk memudahkan. Kalau tok sifatnya istiqlal. Tok, tak itu sifatnya infitah. Kalau tok sifatnya idba. Kalau tak sifatnya dia ismat. Ini juga tok itu ismat. Nah, sama-sama keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, tapi kita harus bisa membedakan antara tak sama pok dari sifatnya. Nah, ini tujuannya kita belajar sifatul huruf agar kita tahu, agar huruf-huruf yang keluar dari makhrajnya itu sesuai dengan kaidah huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an. Sama tak sama pok ini ada tambahan nggak, Bu? Ada tambahan sifat lain nggak? Tok itu tambahan sifatnya adalah qalqalah. Nah, maksudnya gimana? Saya jelaskan satu-satu ya. Saya jelaskan satu-satu. Bedanya apa tak sama pok dari sifat yang pertama? Hames sama jahar. Hames itu artinya tersembunyi, jahar itu artinya jelas. Nanti penjelasannya satu persatu di belakang. Ini hanya mencontohkan tadi tujuan untuk membedakan dan menjadikan
yang keluar makhrajnya sama itu kembali ke aslian huruf yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita membedakan agar apa namanya huruf-huruf yang keluar makhrajnya sama itu tidak sama ketika dilafadzkan. Ini saya contohkan satu, kan banyak ya huruf-huruf yang hampir sama tertukar antara hamzah sama ain, itu bedanya nanti di mana. Contohnya ini tak sama tok. Yang pertama, tak itu sifatnya yang pertama adalah hames. Hames itu apa? Hames itu tersembunyi. Kalau tok itu jahar. Jahar itu artinya artinya jelas. Apalagi ketika ketemu dengan sukun. Tak itu ada percikannya. Tak. Jadi kalau kita melafadzkan tak, misalnya contoh ini, tak itu at, it, ut. Nah, ada bunyi yang tersembunyi, hames, at, it, ut. Kalau tok nggak bisa at, it, ut. Kalau tok itu jelas, apo. Kalau karena dia punya sifat kholkolah. Jadi ketika ketemu sukun, apo, itu, uto. Karena dia punya sifat kholkolah. Jadi dia jelas. Jadi jelas. Itu untuk membedakan antara tak sama po dari sifat yang pertama. Dia tak itu hames, po itu jahar. Hames itu tersembunyi. Jadi kalau po itu dia jelas. Yang kedua, dia sama-sama sidah. Artinya sidah itu apa? Artinya sidah itu sifat, kalau yang tadi itu dari ditinjau hames sama jahar itu nanti ditinjau dari apa namanya keluarnya nafas. Tapi kalau sidah itu ditinjau dari keluarnya suara. Yang satu kalau sidah, kalau apa namanya sidah nanti lawakannya adalah rokowah. Dan ini sifatnya sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Sidah itu artinya sama-sama kuat. Apalagi ketemu tasjid. Jadi it tabi'u jadi kuat. Tok juga sama-sama kuat. It tabi'u, it tabi'u, ad-dhalamu. Nah, itu sama-sama kuat. Sifatnya di sini yang sama-sama kuat. Yang ketiga, kalau tak itu istifal. Istifal itu merendah. Merendah itu ta. Contohnya ya, ta. Itu biasa. Beda sama tok. Kalau tok itu naik. Jadi istiqla itu naik. Nadanya itu naik. Po. Nah, itu kan naik. Kalau tak nggak bisa tak. Nggak bisa. Tapi kalau tak, itu dia merendah. Sama. Ta. Nah, nggak bisa ta. Kan beda. Itu namanya istifal sama istiqla. Istiqla itu naik. Jadi po itu pasti nadanya naik. Nggak bisa po itu datar. To. Nggak bisa. To. Nah, berarti salah kalau ada yang po, dia harusnya istiqla, dia naik po, pasti naik po, naik kan? Kalau tak biasa tak, itu istifal dan istiqla. Sifat yang berikutnya, tak itu infitah. Infitah itu artinya dia terpisah. Itba itu menempel. Ya, jadi infitah itu terpisah itu artinya dia ringan. Kalau kita melafalkan ta itu kan ringan, ta kan ringan. Tapi kalau apa namanya itba itu menempel. Jadi menempel itu artinya tengah lidahnya itu menempel ke dinding bagian atas. Po kan lebih berat. Po nggak bisa apa namanya po itu ringan. Pasti dia berat karena ini ditinjau nanti dari naik tidaknya lidah. Makanya ada infitah sama itba. Infitah itu dia terpisah. Tak terpisah artinya apa? Tengah lidah itu terpisah dengan langit-langit. Nggak mungkin kita ngomong tak itu tengah-tengah lidahnya itu nempel ke langit-langit. Pasti jadinya po. Kalau po itu tengah lidah menempel ke langit-langit.
Nah, infitah itu artinya terpisah, tengah-tengah lidahnya. Kalau itba itu artinya dia itu menempel. Nanti ini ditinjau dari menempel sama tidaknya lidah. Yang ke selanjutnya itu sama-sama ismat. Nah, di apa namanya? Di beberapa buku tajwid ini ismat ini sudah tidak begitu dibahas karena ini tidak ada hubungannya dengan pelafalan. Nanti tidak begitu apa namanya? Tidak begitu detail dibahas tentang masalah ismat, tapi teorinya nanti ismat saya sampaikan, tapi tidak begitu dibahas di bagian ismat. Yang penting adalah 3 ini, 4 ini. Ini yang nanti yang akan kita bahas detail. Saya ambilkan satu contoh tak sama tok. Nanti kita belajar satu persatu. Kita belajar satu-satu. Nah, untuk tok sendiri punya tambahan sifat dia kolkolah. Kolkolah ya tadi seperti yang saya contohkan di depan tadi. Pok itu kolkolah ketika dia sukun, dia dibacanya pe. Jadi idlamu. Bukan itlamu, bukan mati, tapi dia memantul. Idlamu. Tapi kalau tak sifatnya enggak boleh mantul, dia it mati ya ittaba'u. Nah, kalau pok dia jadi qalqalah. Idlamu, bukan itlamu, tapi idlamu. Jadi bunyinya idlamu karena mantul. Idlamu. Nah, gitu ya. Dan huruf-huruf qalqalah yang lain. Bacanya seperti itu. Kalau sudah kita mulai